Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Saya percaya kita baik-baik semua, walaupun cuaca tadi Pak Randy bilang bahwa musim kemarau, tapi tanggal 25 gajian tidak tertunda Bapak Ibu ya. Betul ya? Amin. Wah, ada yang belum cair nih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 23. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dari yang sudah diumumkan minggu lalu sebenarnya sampai di ayat 13, tetapi saya tambahkan 2 ayat. Matius 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita perhatikan teks ini, baca secara silih berganti. Kita nikmati, jangan ngebut-ngebut Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami alur daripada cerita ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan, dan saya menganjurkan Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan pasal ini, supaya ceritanya tidak bingung begitu. Nanti saya coba jelaskan juga secara gambaran besarnya. Matius 23, kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua dan sampai ayatnya yang ke-15. Saya memulai ayat pertama dengan judul perikop, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa direndahkan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang. Kita baca sama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, membaca ayat ini kejam ya, kelihatannya kejam, tetapi nanti kita akan melihatnya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan membahas, merenungkan satu tema, yaitu rumus multiplikasi sejati. Tetapi saya perlu menjelaskan terlebih dahulu konteks daripada ayat pasal 23 ini. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita mundur sebentar di pasal 21 dan juga pasal 22 secara singkat, bahwa dari pasal 21 itu dikisahkan tentang Yesus baru saja masuk ke Yerusalem dan dia dielu-elukan sebagai seorang raja.
Kemudian dikisahkan lagi dia membersihkan bait Allah, tetapi selanjutnya juga dia dihujani berbagai pertanyaan jebakan mengenai soal otoritasnya, soal pajak kepada kaisar, mengenai soal kebangkitan orang mati, soal hukum yang terutama, dan lain sebagainya. Dari semuanya pertanyaan itu, Yesus tidak diam. Yesus memberikan jawaban yang sangat menohok. Bapak Ibu bisa baca nanti. Perhatikan pasal 22, mundur sedikit di ayat terakhir pasal 22. Saya bacakan begini. Tidak seorang pun sanggup menjawab Yesus. Dan tidak seorang pun berani menanyakan sesuatu lagi kepadanya. Lalu masuk di pasal 23, Yesus mengecam sistem kepemimpinan agama yang sudah rusak pada waktu itu. Jadi bagian ini di pasal 23 ini merupakan pidato publik terakhir Yesus sebelum ia nanti menyingkir bersama murid-muridnya untuk mengajar tentang akhir zaman. Bapak Ibu bisa baca di pasal 24 hingga nanti pada menuju kayu salib. Jadi itu konteks sederhananya Bapak Ibu di sini. Nah, pertanyaannya bagi kita di pasal 23 ini, kenapa sih Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi? Perhatikan ayat 1 di pasal 23. Saya bacakan begini. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi satu hal penting yang perlu saya luruskan di awal ini, bahwa supaya kita tidak salah paham arah daripada teks ini. Ketika Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, ia tidak sedang menyerang satu bangsa. Ia tidak menyerang agama luar. Tetapi dia ngomong ini kepada orang Yahudi sendiri. Dia sendiri orang Yahudi. Murid-muridnya sendiri juga orang Yahudi. Jadi teks ini kalau kita baca, ini semacam cermin. Jadi Yesus itu memberikan cermin kepada bangsa Yahudi. Ini loh cermin. Lihat dirimu baik-baik. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, cermin itu mengarahkan kepada umatnya sendiri, termasuk kepada kita sekarang, kepada saya secara pribadi yang berdiri di hadapan Bapak Ibu yang mewartakan firman di mimbar ini. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi bukanlah simbol orang luar, tetapi mereka adalah simbol dari apa yang bisa terjadi pada siapapun yang diberikan otoritas mengajar. Entah itu hamba-hamba Tuhan, entah siapapun yang berkhotbah di atas ini, liturgos, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, rohani, semua. Bahkan kita orang tua, kita bisa terjebak di dalam kasus semacam ini. Jadi setiap kita, Yesus mengecam mereka bukan karena mereka salah beragama. Yesus mengecam mereka karena begini Bapak Ibu. Yesus mengecam mereka karena apa yang mereka pakai dijadikan alat pameran untuk dipertontonkan supaya mereka mendapat pengakuan, wah mereka ini adalah orang saleh. Jadi ketika misalnya begini, ketika Bapak Ibu melihat saya pakai jas begini, Bapak Ibu memikirkan apa? Wah, Darius itu orang saleh. Enggak juga Bapak Ibu. Bisa jadi ini cuma luarnya doang, dalamnya mungkin busuk. Jadi Yesus mengingatkan bahwa apa yang engkau pertontonkan ahli Taurat, orang Farisi, mereka mempertontonkan casing, tetapi di dalamnya busuk. Makanya Bapak Ibu baca nanti ya, seterusnya Yesus mengecam mereka itu begitu keras. Mereka Yesus mengatakan mereka adalah sebagai keturunan ular beludak. Mereka adalah semacam kuburan yang dilaburi laburan putih. Kelihatan putih di luar, tetapi di dalam begitu busuk. Jadi bukan isi hukum Taurat yang keliru, yang salah di dalam bagian ini. Yang keliru adalah ketika agama tidak lagi tentang hubungan relasi dengan Allah dan berubah menjadi pertunjukan di hadapan manusia. Kemudian apalagi yang dikecam Yesus? Yesus mengecam mereka terkait apa? Apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan cara hidup mereka sehari-hari. Jadi ada jurang pemisah. Kemudian yang lebih jauh lagi adalah sistem kepemimpinan mereka yang mereka bangun tidak menghasilkan
menghasilkan murid Allah yang sejati. Di ayat 15 tadi sudah memberikan kita gambaran sepintas di sana. Justru sebaliknya, mereka menghasilkan murid replika diri mereka sendiri, yaitu kepalsuan. Jadi banyak orang, kalau kita baca bagian ini Bapak Ibu, banyak orang membaca bahwa Matius 23 ini murni soal etika semata. Tetapi jika kita baca secara lebih teliti Bapak Ibu, maka ada bahaya sistemik yang sedang Yesus bongkar di dalam bagian ini, yaitu penyakit kemunafikan rohani, dan itu menular. Sistem yang berpusat pada performa manusia, dan ini merusak para pemimpin. Bukan hanya pemimpin, tetapi juga merusak pada tatanan sosial yang ada. Maka Bapak Ibu, tema kita hari ini menyentuh, saya kembali lagi, mengenai kata-kata multiplikasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 23 ini, tidak ada sama sekali multiplikasi selain di ayat 15 itu. Dan pasal 23 ini adalah bukan buku manual strategi pertumbuhan gereja kalau Bapak Ibu baca, tidak. Tetapi sebaliknya, Yesus sedang memberikan sebuah peringatan keras bahwa apa? Teologi yang salah dan hati yang keliru, hati yang haus akan validasi pengakuan, itu akan melipat gandakan tentang kehancuran. Pertanyaannya bagi kita begini Bapak Ibu. Hari ini pertanyaannya adalah bukan bagaimana cara kita menambah jumlah pengikut. Kita rindukan orang Kristen tambah banyak, gereja kita tambah penuh, itu kita pengen rindu. Tetapi pertanyaannya, inilah bagian bawah itu. Tulisan bagian bawah, kalimat di bawah itu. Fondasi apa yang sedang kita gunakan untuk membangun spiritualitas kita, baik pribadi kita, juga gereja Tuhan? Apakah kita dasari pada angka atau memang pada relasi dengan Allah? Setidaknya ada 3 poin yang perlu menjadi perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu. Karena ini kita bahas mengenai rumus, maka kita melihat juga bahwa sebelum kita masuk pada rumus yang sejati, maka kita melihat rumus palsu di dalam bagian ini. Perhatikan ayat 1 dan ayat sampai ayat 7. Saya bacakan begini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Disinggung di sana ada kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus memulai dengan sesuatu yang mengejutkan di sini ya. Jadi di ayat ini Yesus mengakui otoritas mereka, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Kursi Musa ini Bapak Ibu, ini bukan ini bukan harafiah. Ini sebuah gambaran tentang jabatan pengajaran. Ini jabatan yang sah, yang diakui. Dan karena itu Yesus bahkan berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Sederhananya begini, Yesus tidak sedang bilang begini, semua yang mereka ajarkan itu adalah tidak berguna, tidak. Tetapi di dalam bagian ini Yesus membuat pembedaan yang sangat tajam antara jabatan yang sah dengan pengajaran. Tapi orang yang duduk di jabatan itu pun dia tidak bisa melakukannya. Makanya di ayat selanjutnya dibongkar begini. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus mengajarkan bahwa mereka sendiri gagal. Mereka ngomong ini tentang integritas, tetapi mereka juga gagal menghidupi integritas. Mereka mengajarkan tentang kasih, tetapi mereka juga gagal memperhatikan janda-janda. Di beberapa kitab Injil yang lain nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi ada jurang di sini nih. Jurangnya patah, ada jembatan, tetapi tidak sinkron sama sekali. Ada jurang antara mimbar dan kehidupan sehari-hari. Lalu Yesus memberikan 3 contoh konkret Bapak Ibu di ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Mereka mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang lain. Harusnya mereka lakukan terlebih dahulu, justru mereka limpahkan kepada orang lain. Dan mereka tidak mau menyentuh akan hal itu.
Kemudian di ayat 5, segala sesuatu yang mereka lakukan dilakukan supaya apa? Dilihat orang. Supaya mereka dapat sanjungan orang. Kemudian ketiga, di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, mereka suka tempat-tempat terhormat. Di pesta, kemudian mereka harus diutamakan. Kursi utama di ibadah mereka juga harus mendapatkan hal itu. Sapaan hormat juga mereka juga harus dapatkan. Dan itu bukan hanya di bait Allah, di pasar-pasar juga. Bahkan mereka ingin dipanggil rabi. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Di ayat 5 ada satu kata yang dipakai, theatenai, supaya dilihat. Atau bahasa kita sekarang ini adalah teater, begitu ya. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan yang kita familiar bagi kita adalah teater. Jadi kesalehan mereka sudah berubah menjadi pertunjukan panggung. Makanya Yesus memanggil mereka di ayat 13 dan 15 di sana, mereka adalah orang-orang munafik. Dan kata ini aslinya merujuk pada orang-orang yang menunjukkan semacam aktor panggung teater Bapak Ibu di Yunani Romawi. Mereka itu berbicara di balik topeng begitu. Kalau di Indonesia kan ada misalnya Reok Ponorogo, Bapak Ibu bisa tahu ya. Udah tahu Reok Ponorogo begitu. Saya juga bagaimana caranya bawa topeng segede itu ya. Kata orang mereka gigit gitu pakai gigi dan lain sebagainya. Sehingga topeng itu bisa goyang dan nggak tahu kekuatan dari mana. Jadi mereka berbicara dari balik topeng itu yang diperlihatkan itu adalah topeng. Sementara diri mereka bukan itu. Jadi Bapak Ibu, bahasa sederhananya adalah Yesus sedang berkata bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kalian sudah mengubah ibadah menjadi pertunjukan. Kalian sudah menukar Allah yang tak kelihatan dengan penonton yang kelihatan. Bapak Ibu, gereja modern sekarang, coba perhatikan ya, saya tidak menghakimi, tetapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu akun media sosial, akun satir lah, gereja palsu. Bapak Ibu bisa nanti akses setelah ibadah gitu ya. Gereja-gereja modern sekarang yang dikedepankan adalah penampilan, lightingnya lah, LCD-nya dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan apakah itu salah, bukan itu. Tetapi motivasinya apa? Begitu. Ketika gereja ini bisa berubah gitu ya, udah gemerlap begitu. Kemudian LCD-nya lebih gede daripada ini ya. Kira-kira kalau jumlah sekarang ada 100, kira-kira bulan depan bertambah enggak? Ada kemungkinan bertambah. Tetapi pertanyaannya motivasinya apa? Jika motivasinya karena lighting, motivasinya karena semua sarana yang ada, apalagi kalau disorot kamera, nanti di capture, itu menjadi salah satu motivasi orang kenapa beribadah sekarang. Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, tetapi ini realita Bapak Ibu, ini realita banget ini. Jadi Bapak Ibu yang terjadi, inilah yang terjadi ketika agama tanpa Injil Kristus. Segala bentuk kegiatan rohani dilakukan tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan inilah poin yang paling penting untuk tema kita. Sistem semacam ini hanya memultiplikasi atau melipat gandakan dirinya sendiri. Kalau seorang pemimpin mengajarkan bahwa kelayakan kita di hadapan Allah didapat lewat performa, apa yang kita tunjukkan melalui ketelatenan. Teman-teman bisa bermain musik, maka Anda diterima oleh Allah, Anda diterima oleh Tuhan. Maka kita menggandakan yang namanya murid-murid palsu Bapak Ibu. Yang dihasilkan adalah murid-murid munafik. Makanya di dalam bagian ini Tuhan mengecam hal ini. Bapak Ibu pernah melihat satu kafe yang kelihatan dari luar itu ikonik banget ya, Instagramable, kemudian dindingnya batu-batu yang diekspos begitu, konsepnya retro begitu, lampu yang digantung estetik, kemudian sudut foto yang begitu ciamik begitu ya. Tetapi ketika kita masuk, incip kopinya kok hambar ya, hambar. Makan donatnya kok rasa kardus begitu ya. Pernah makan kardus Bapak Ibu? Enggak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa semua energi dan biaya itu dihabiskan untuk apa? Apa yang dilihat, bukan untuk apa yang sebenarnya disajikan. Kalimat saya begini terkait hal ini.
Reputasi adalah apa yang orang lain lihat tentang kita, betul ya? Karakter adalah apa yang tersisa ketika tidak ada seorang pun yang sedang melihat. Tetapi kekristenan yang sejati dibangun dari ruang yang kedua, bukan yang pertama. Dari karakter kita, bukan reputasinya. Jika reputasi yang kita agungkan dan kita tonjolkan sekarang, maka kita jatuh pada kemunafikan seperti orang-orang Farisi. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Sebenarnya apa yang paling utama kita perhatikan? Penampilan luar atau hati kita yang hancur, yang rindu mau dibaharui oleh Injil Kristus? Saya tidak berkata bahwa penampilan itu tidak penting. Tetapi kalau yang kita rawat, yang kita tonjolkan sebuah citra hanya luarnya, bukan kerinduan berjumpa dengan Yesus mau diubahkan, maka kita sedang melebarkan tali seperti orang Farisi tadi. Melebarkan tali sembahyang versi luar kita sendiri. Saya juga menyadari diri saya Bapak Ibu sebagai yang berkhotbah sekarang. Saya mengoreksi diri saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini di minggu-minggu ini. Tuhan, di bagian mana yang Tuhan koreksi di dalam diri saya? Apakah saya melayani hanya sekedar formalitas? Bagaimana kehidupan saya? Apakah saya melakukan tanggung jawab saya supaya semua orang melihat dan mengakui Darius, wah luar biasa? Atau saya melakukan karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kerinduan kita datang ibadah di sini dituntut apa? Dituntut karena terpaksa atau saya rindu bertemu dengan Yesus? Kita melayani anak-anak muda di minggu keempat. Engkau melayani karena engkau menunjukkan bakat atau karena memang engkau mencintai Tuhan? Mari kita renungkan bersama bagian ini. Poin kedua Bapak Ibu. Setelah kita melihat tadi kepalsuan, maka kita melihat rumus sejati, yaitu Kristus yang terbesar dan kita yang semakin kecil. Perhatikan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah Yesus membongkar tadi di ayat 1 sampai 7, maka sekarang Yesus berbicara langsung kepada murid-muridnya. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya secara khusus, dan dia memberikan satu pesan dari satu pergeseran. Pergeseran apa? Dari mereka kepada kamu. Kepada mereka tadi siapa itu? Kepada orang banyak. Kepada kepada ahli-ahli Taurat. Tetapi sekarang ini merujuk kepada kamu, lebih spesifik. Yesus berkata bahwa kamu. Siapa itu kamu? Murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan dia. Perhatikan ayat 8. Tetapi kamu janganlah disebut rabi. Iya ya. Jangan disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Kemudian ada satu larangan lagi, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Mungkin kita bertanya begini ya, di dalam teks ini apakah Yesus sedang membangun sebuah legalistik, aturan jangan sebut bapa di bumi ini, jangan sebut rabi di bumi ini. Misalnya begini, mungkin anak-anak kita ya kalau sekolah besok, besok jangan sebut guru bapak guru begitu, atau jangan sebut pendeta bapak pendeta. Itu bukan seperti begitu yang dimaksud Yesus di dalam bagian ini. Apakah Tuhan sedang membuat aturan-aturan yang supaya kita lakukan itu akan melanggar? Bukan itu. Bukan itu maksud Yesus. Yang dimaksud Yesus di sini adalah bukan sekedar pemakaian kosakatanya. Yang dilarang adalah klaim menjadikan ahli Taurat dan orang Farisi ini sumber otoritas dan identitas rohani yang final. Jadi sederhananya begini, Yesus mengatakan bahwa jangan jadikan orang Farisi ahli Taurat menjadi identitas rohani yang final bagi kehidupanmu. Karena kenapa? Posisi yang eksklusif itu diisi hanya oleh Yesus, Allah Tritunggal, dan dia adalah yang empunya hidupmu, begitu. Jadi guru boleh ada, pemimpin boleh ada, tetapi tak satu pun dari mereka boleh menempati kursi yang seharusnya hanya diduduki Kristus di dalam hati seorang murid.
Saya berharap kita bisa nyampe di sini ya. Jadi Yesus tidak mau para pendengarnya di zaman itu dan juga kita sekarang untuk memiliki kecenderungan kamu kejar gelar rabi, kamu kejar gelar daripada ahli-ahli Taurat itu. Tidak. Kamu kejar kehormatan seperti yang dipraktikkan oleh ahli-ahli Taurat. Untuk apa? Mendapati validasi diri seperti mereka orang-orang munafik. Tuhan Yesus mengingatkan jangan terobsesi dengan hierarki kasta untuk mendapatkan sanjungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 8 dia memberikan alasan. Perhatikan ayat 8, di bagian ujung itu dia berkata apa? Karena kamu semua adalah saudara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka kalau kita tarik ke dalam gereja Bapak Ibu, gereja seringkali gagal memahami bagian ini. Bahkan saya juga secara pribadi kita lah. Kita sering membawa budaya hierarki perusahaan masuk ke dalam gereja. Pendeta itu, bahkan hamba Tuhan itu diperlakukan seperti CEO Bapak Ibu. Atau seperti selebriti rohani yang tidak tersentuh tangan begitu. Ada pelayan Tuhan yang kalau gelarnya MTH, PhD, bukan PhD pizza Bapak Ibu. Jika terlewat dari ketikan warta jemaat maka mungkin dia bisa marah. Alasannya, saya sudah berpuluh-puluh tahun mengejar gelar ini, kenapa engkau tidak menghargai? Begitu. Mari saya ingatkan dengan satu kalimat Bapak Ibu bahwa begini. Gereja bukanlah gedung pertunjukan dengan beberapa aktor utama, yaitu pendeta, hamba Tuhan, para petinggi-petinggi lainnya di dalam gereja, dan ribuan penonton bernama jemaat. Gereja adalah rumah sakit di mana pendeta, majelis, aktivis, penatua, dan jemaat semuanya adalah pasien yang sama-sama sakit. Dan kita hanya punya satu dokter agung, yaitu Yesus Kristus. Makanya di ayat 11 dan 12, Yesus memberikan sebuah kesimpulan yang bertolak belakang dengan prinsip dunia. Apa? Mari kita perhatikan ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saya rindu setiap kita memegang teguh bagian ini Bapak Ibu. Ini bukan nasihat moral tentang ayolah, cobalah lebih rendah hati lagi, pasti kamu bisa. Gitu ya. Misalnya begini Bapak Ibu. Ada dua orang yang sedang berkonflik begitu ya. Maka ada salah satu orang di luar dari orang yang berkonflik ini berinisiatif untuk mendamaikan mereka. Biasanya nasihat-nasihat dari orang luar itu yang sering kita dengarkan begini. Rendah hati sedikitlah kalian untuk saling memaafkan, begitu ya. Kalian kan sudah dewasa. Apa susahnya sih minta maaf? Pernah dengar gitu? Pernah dengar begitu. Kedengarannya benar. Tetapi jika salah satu yang berkonflik tadi akhirnya memutuskan minta maaf duluan, tetapi alasannya apa? Karena kasihan, tidak mau berkonflik lama-lama, karena desakan, karena merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Karena kenapa? Kalau kita membaca bagian ini seperti itu, maka kita hanya menjadi orang Kristen rendah hati yang tanpa dasar, yang hanya akan menghasilkan orang-orang yang berpura-pura rendah hati, dan itu adalah kemunafikan yang dibungkus oleh kata-kata rendah hati. Hanya rohani doang di luar, tetapi di dalam tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Siapa yang meninggikan di sana? Di ayat 11 dan 12 itu. Siapa yang meninggikan dan merendahkan di sini? Bukan manusia loh. Bukan manusia. Ayat ini ditulis di dalam bentuk apa ya? Orang-orang para ahli bahasa disebut pasif ilahi begitu. Artinya bahwa Allah sendiri yang menjadi pelaku tersembunyi di balik ayat 11 dan 12 itu. Ini memberikan satu makna eskatologis nantinya, jangka panjang, kekekalan. Jadi jadilah rendah hati supaya engkau mendapatkan sesuatu. Bukan itu yang dimaksud Yesus, tetapi memiliki janji peringatan tentang
eskatologis. Allah sendiri yang akan membalikkan seluruh tatanan status pada hari penghakiman. Pertanyaannya begini ya, kita mau ini rendah hati seperti Yesus. Kita bertanya, dari mana kekuatan untuk hidup seperti ini? Datangnya dari mana? Gitu. Karena kalau kita jujur, untuk menjadi kecil bukan sesuatu yang bisa kita capai lewat apa? Tekad yang lebih kuat. Kalau tadi kita bicara soal orang yang berusaha tampil saleh, sekarang kita menghadapi godaan yang sama loh. Berpakaian rohani, yakni berusaha tampil rendah hati, tetapi itu bukan solusinya. Kita berusaha untuk rendah hati dengan kekuatan sendiri, itu bukan solusi. Solusinya apa? Ini dia. Yohanes Pembaptis mengatakan begini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah Injil masuk. Dan bukan sebagai pelengkap dari semua yang saya sampaikan tadi, tetapi ini adalah fondasinya. Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat Filipi tentang konsep ini, bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi urutannya Bapak Ibu sama persis di ayat 12 tadi. Merendahkan diri lalu ditinggikan. Tapi bedanya begini, di dalam Kristus ini bukan sekedar contoh moral untuk kita tiru dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah fondasi yang kokoh yang membuat kerendahan hati kita menjadi utuh. Bagaimana kita bisa? Jadi itu kan bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati seperti ini. Bukan kita menyemangati diri kita, memotivasi diri. Ayo aku harus rendah hati. Ayo aku bisa rendah hati. Ayo aku bisa memaafkan. Bukan seperti begitu. Itu nanti akan menjadikan kita orang-orang sombong yang sedang berlagak rendah hati. Jadi rumus sejatinya adalah yang ini. Yohanes 3 ini ayat 30. Artinya bahwa bukan karena aku berhasil merendahkan diri sendiri, tetapi karena Kristus sudah lebih dulu merendahkan dirinya bagiku. Bapak Ibu pernah dengar dari satu slogan bahwa saya ini dari nol loh, dari tidak apa-apa menjadi apa-apa begitu. Dari nobody ke somebody begitu ya. Tetapi Kristus membalikkan hal itu. Kristus bagaimana? Dari somebody menjadi nobody. Dia loh yang mempunyai seluruh tatanan sosial ini, seluruh makhluk di dunia ini. Tetapi di dalam kerendahan hatinya, dia rela menjadi manusia. Untuk apa? Merengkuh kita orang-orang berdosa ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, logika dunia mengejar apa? Kejarlah kursi itu, kursi kehormatan. Kejarlah gelar, kejarlah pengakuan orang lain. Karena kenapa? Dari dalam lubuk hati kita masih belum merasa cukup diterima, belum cukup berharga kalau kita tidak diakui. Dan itu memang naluri kita, ingin disanjung, ingin diakui. Dan itu validasi yang kita tunggu-tunggu, kapan itu terjadi. Tetapi penerimaan Kristus bertolak belakang dari semuanya ini. Kristus di dalam kemurahannya, dia menerima kita apa adanya. Bukan karena reputasi, tapi karena dia yang sudah merendahkan dirinya menebus kita orang-orang berdosa. Maka sungguh ironis di dalam kekristenan jika kita masih lihat, masih kita dapati ada orang Kristen yang suka merendahkan sesamanya. Sok-sokan lah, egonya terlalu tinggi. Saya juga ada di situ. Tetapi mari kita teliti diri kita Bapak Ibu. Karena identitas kita ini sudah aman di dalam Dia. Kita tidak perlu lagi berebut kursi kehormatan untuk merasa berharga. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang percaya, sehingga kita ditumbuhkan ada hati yang rendah hati. Bukan sebagai tekanan dari luar, tetapi sebuah kecintaan kita di dalam relasi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui salib kita sudah diterima bukan karena reputasi, tetapi karena Dia yang sudah merendahkan dirinya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekarang mari kita bertanya, kalau identitas kita sudah aman di dalam Kristus dan itu yang membebaskan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi kecil, sekarang kita bertanya, buahnya apa begitu ya? Makanya di dalam bagian terakhir ini saya akan memberikan sebuah hasil daripada rumus tadi. Kita akan melihat sebuah kontras bahwa rumus sejati dan juga versus rumus palsu. Rumus sejati ini berakar pada Injil. Perhatikan ayat 15. Saya bacakan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang. Langsung di ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi bagian ini Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa para pemimpin agama, mereka ini tidak malas loh. Mereka ini tidak malas. Di bagian ini, di ayat ini, apa yang usaha mereka lakukan? Mengarungi lautan, menjelajah daratan. Ini bahasa yang menggambarkan usaha misi, usaha yang luar biasa, gigih untuk menjangkau satu jiwa. Mereka menempuh jarak jauh, mengeluarkan tenaga besar, semata-mata untuk apa? Mendapatkan satu orang masuk ke agama mereka. Dari sisi hasil, ini kelihatan seperti kisah sukses Bapak Ibu, penginjilan yang luar biasa, kerja keras yang nyata. Tapi kita perhatikan begini. Tetapi Yesus membalikan penilaian total itu. Hasilnya bukan satu jiwa yang diselamatkan. Hasilnya adalah anak-anak neraka yang 2 kali lebih jahat dari gurunya sendiri. Usaha besar, buah yang rusak, bahkan lebih rusak dari sumbernya. Salah satu profesor daripada Perjanjian Baru, Bapak Ibu, namanya D. Kerson, Bapak Ibu. Di dalam The Expositors Bible Commentary, dia menyoroti kontradiksi daripada ayat 15 ini. Dia berkata begini, semangat misi atau missionary zeal tidak selalu berjalan beriringan dengan kebenaran ilahi. Seseorang bisa saja sangat giat berkhotbah, seperti saya bisa berkhotbah, giat. Berpergian keluar pulau untuk pelayanan dan menghabiskan banyak biaya untuk misi. Namun jika yang dimultiplikasikan adalah legalisme yang berpusat pada performa manusia, maka pelayanan misi tersebut sebenarnya sedang memproduksi anak-anak neraka. Pekerjaan misi tidak salah. Tetapi jika semua yang kita lakukan pelayanan, jika tidak didasari pada Injil Kristus, maka hasilnya adalah di sini, anak-anak neraka. Kerson mengingatkan bahwa efektivitas misi tidak diukur dari seberapa jauh kita pergi, walaupun itu penting. Tetapi dari Injil apa yang kita bawa. Kita buka gereja, kita buka yayasan misalnya begitu. Kita buka sesuatu yang bisa berdampak. Tetapi apa yang kita bawa di sana? Saya selalu terngiang-ngiang kata-kata Bu Linda pertama kali kami di sini di persekutuan rumah tangga di rumahnya Papar Dede. Di Galatia waktu itu di rumahnya Bu Sanca. Di dalam diri kita, ketika kita pelayanan, apa yang kita bawa? Ketika kita beribadah, apa yang kita bawa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita bawa? Diri kita kah? Atau Tuhan berdasarkan relasi kita dengan Dia? Inilah gambaran paling gamblang tentang apa yang terjadi kalau multiplikasi dijalankan dengan rumus palsu. Usaha yang besar tidak otomatis menghasilkan buah yang baik Bapak Ibu. Justru sebaliknya. Kalau fondasinya salah, semakin giat usahanya, semakin luas kerusakan yang dihasilkan atau multiplikasi. Sekarang disinilah teks kita ini bertemu dengan tema kita, rumus multiplikasi sejati. Ayat 15 menunjukkan rumus yang gagal. Pertanyaannya sekarang, kemana kita harus mencari rumus yang benar? Jawabannya adalah kita melompat ke depan
di pasal 28. Di pasal 23 tadi, penginjilan dimulai dengan apa? Menjangkau manusia. Tetapi hasilnya nihil. Hasilnya adalah anak-anak neraka. Tetapi di pasal 28, di bagian kalimat terakhir yang Yesus ucapkan sebelum naik ke surga. Di pasal 28 ayat 18 dan ayat 20 nanti, di sana dikatakan bahwa begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita perhatikan bedanya secara mendasar Bapak Ibu. Di pasal 23 penginjilan dimulai dari menjangkau manusia yang mengelilingi lautan dan daratan. Atas dasar apa? Demi memperbesar kelompoknya. Demi memperbesar agamanya. Tetapi pasal 28 misi dimulai dari apa? Otoritas Kristus yang sudah menang. Di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan dari kebutuhan kita untuk membuktikan diri. Tujuannya bukan menjadi penganut agama. Bukan hanya sekedar kartu anggota. Tetapi menjadikan murid. Orang yang hatinya benar-benar diubah bukan sekedar berpindah kartu anggota. Tetapi kita mengalami Tuhan, apakah kita benar-benar menjadi murid di sana. Jadi rumus multiplikasi sejati bukan usaha kerja keras lalu pengakuan tinggi. Hasilnya pertumbuhan, bukan itu. Rumus yang benar adalah otoritas Kristus dulu yang sudah menang di atas kayu salib, yang bangkit dari kubur, kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus yang melahirbarukan hati kita, hati murid-muridnya yang sudah lebih dahulu mengalami anugerah itu. Bukan murid-murid yang berusaha membuktikan kesalehannya sendiri melalui jabatan agamawi. Bapak Ibu, ada satu istilah di dalam dunia startup Bapak Ibu, yaitu vanity metrics ya. Angka-angka yang kelihatan gitu ya. Angka-angka yang apalagi kalau angkanya sudah naik, itu mengesankan sekali di atas kertas begitu. Mengesankan, wah pertumbuhannya luar biasa. Atau sebuah aplikasi yang kita download misalnya begitu ya. Ada aplikasi belanja-belanja. Tetapi mungkin banyak yang download di minggu itu. Tetapi di minggu yang sama persentasenya juga turun. Banyak yang uninstall minggu itu juga. Jadi konsep ini kadang-kadang masuk juga di dalam gereja. Gereja mengadopsi bagian ini. Jumlah kehadiran ibadah yang kita banggakan, jumlah baptisan yang kita umumkan, jumlah komsel yang kita targetkan bertambah 2 kali lipat. Semuanya bisa saja baik dan patut disyukuri ya. Semua itu baik. Tetapi Matius 23 ayat 15 menaruh pertanyaan mungkin mengganggu bagi kita, bagi jiwa kita. Begini, jiwa yang bertambah itu sedang bertambah menjadi apa? Menjadi serupa Kristus yang rendah hati atau bagaimana? Apakah dia menjadi ahli baru di dalam permainan panggung yang sama? Pandai berdoa di depan umum, giat melayani, giat memberi, tetapi kosong sendirian di kamar. Makanya saya mengatakan begini, jangan pernah mengukur keberhasilan pemuridan hanya dari berapa banyak yang bertambah. Tetapi perlu kita ukur juga, bertambah menjadi serupa siapakah orang itu, jemaat itu. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Apakah kita bertambah menjadi serupa Kristus atau kita bertambah menjadi serupa dunia? Semangat pemuridan, penjangkauan tanpa berpusatkan pada Injil, maka hanya melahirkan salinan. Salinan siapa? Farisi tadi. Salinan Farisi itu rusak. Dan jika itu kita hasilkan, maka tetap saja rusak. Dan jumlahnya bertambah banyak. Dan ini menjadi refleksi bagi kita, saya secara pribadi. Semua bentuk pelayanan kita sekarang, semua bentuk ibadah kita sekarang, semua bentuk kegiatan gerejawi kita, rencana-rencana program yang sudah kita susun, apakah itu berpusatkan pada Injil Kristus? Atau kita hanya berpusatkan pada presentasi luar biasa perjalanannya? Mari kita evaluasi segala bentuk kegiatan kita, ibadah kita sekarang.
Apakah itu berpusatkan pada Kristus atau berpusatkan pada target, pada kemeriahan? Setelah itu ya sudah selesai. Akhir tahun selesai. Ini bagian perenungan bagi diri saya sendiri juga. Saya melayani bagaimana? Apa yang saya targetkan? Apakah relasi saya dengan Tuhan? Atau supaya apa? Buang-buang waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi kita mulai di sini mengingatkan diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah melihat tadi dari awal sampai akhir rumus palsu. Bagaimana agama yang dilepaskan dari Injil dan itu hanya melipatkan kepalsuan, bukan kehidupan. Kemudian dilanjutkan tadi di rumus sejati bahwa satu-satunya fondasi itu yang benar adalah bukan hanya kita tampil rendah hati, tetapi melainkan Kristus sendiri yang sudah lebih dahulu mengosongkan dirinya. Maka ketika kita rendah hati, ketika Anda mengampuni, ketika Anda melayani, pastikan itu didasari pada relasi dengan Kristus. Dan sekarang kita tutup dengan buahnya. Bahwa multiplikasi yang sejati bukan hasil kerja keras kita sendiri, tetapi buah dari apa? Dari anugerah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian terakhir ini saya tidak menghimbau Anda, Bapak Ibu semua, ayo rendah hati sama-sama. Tidak. Berusahalah menjadi orang yang tidak munafik. Tidak. Berusahalah untuk semakin hari rendah hati. Tidak. Saya tidak memberikan sebuah arahan bagi sana. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu bahwa kita yang sudah dibenarkan bukan karena apa yang kita berikan. Kita dibenarkan karena Kristus sudah membenarkan kita. Bukan karena status kita, saya sebagai hamba Tuhan, bukan. Bukan karena apa yang kita lakukan selama ini di gereja, bukan. Tetapi semua karena Kristus. Kita semua menjadi anak Bapa, bukan karena hasil keberhasilan untuk menghasilkan buah yang mengesankan, tetapi karena Kristus menjangkau kita, merengkuh kita. Dan di dalam Roh Kudusnya, Dia akan berdiam diri di hati kita. Untuk apa? Membentuk kita untuk semakin serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya, siapa kita di dalam Kristus sekarang? Ketika kita ada di dalam Kristus, maka buah apa yang kita hasilkan? Apakah kita menghasilkan buah kepalsuan atau buah yang sejati di dalam Kristus Yesus? Mari kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama, supaya kita terus berbuah serupa seperti gambaran Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.